Cikarang Listrindo. Nah, ini labanya sudah rilis di kuartal kedua dan ternyata hasilnya naik 40%. Nah, di video kali ini saya akan membahas ya apa yang membuat POWR ya labanya bisa naik 40%. Apakah memang naik secara sales? Nah, ini kita bahas di video kali ini. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa buat support channel ini dengan cara subscribe dan share jikalau bermanfaat video-video kita. Oke? Tonton videonya sampai selesai. Oke, kali ini teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa bikin akun Mirai Aset lewat belajar investasi saham, cukup deposit dengan 1 juta rupiah. Caranya gimana? Linknya ada di deskripsi. Oke, saya tag video ini tanggal 31 Juli jam 9.40 ya. Dan nanti malam langsung saya rilis tentang POWR, labanya naik. Tapi di perdagangan kali ini malah harganya turun ya. Oh, nggak turun sih, stay di harga 7.30 sama dengan penutupan hari Jumat gitu. Nah, ini saya tadi nge-share di channel Telegram. Buat yang belum join silahkan join aja. Dimana POWR, nah ini POWR labanya naik 41%. Di 2022 kuartal kedua mereka labanya 600M, ini dalam juta ya. 600M, 600,9. Terus di kuartal kedua 2023 ini labanya capai 847M. Atau naik 41%, PI-nya tuh berada di angka 6,7. Jadi ini termasuk murah ya kalau hanya berdasarkan PI secara tahunan. Oke, kita ulas videonya di kali ini ya. Tetapi sebelum lanjut ya, selamat, congratulations yang buat ikutan beli saham RMKO ya. Sudah kita bahas videonya. Nah, ini kita sudah bahas lama tanggal 13 Juli sebelum listing, dan hari ini listing 31 Juli. Hasilnya ARA langsung 25%. Jadi congratulations, selamat buat yang sudah dengar, udah ikutan. Oke, ini Cikarang Listrindo ya. 30 tahun anniversary. Dimana ini kita ulas ya. Aslinya sudah pernah kita bahas POWR, tetapi lama ya, video lama. Bentar, kita lihat dulu channelnya. Oke, kita cek POWR ini sudah pernah dibahas di 1 bulan yang lalu. Itu berdasarkan laba kuartal pertama yang naik 47%. Nah, ini kuartal kedua dia naik lagi gitu. Naik lagi. Kita ulas ya. Kalau dari asetnya ya, aset kas mengalami penurunan malah dalam 6 bulan terakhir, hanya 43M, sebelumnya 50. Ini ISSB POWR. Nah, ini kasnya ini 250 juta dalam dolar ya. Terus sebelumnya itu 305. Jadi ada penurunan 50 juta. 50 juta US dollar ya. Kalau kita cek meskipun turun ya 251, paling banyak tuh porsinya tetap di deposito, itu separuhnya sendiri. Lebih dari separuh lah ya, 150 juta ya. Dari 250 ya. Jadi bisa dikatakan 150 bagi 251 itu sekitar 59%. Nah, porsi depositonya sendiri itu 59% ya. Kalau kita bandingkan dari kasnya ya. Kita lihat lagi secara liabilitas ya. Liabilitas dari perusahaan ini itu 700 juta. 638 jangka pendeknya 55 juta ya, masih ke cover lah dengan yang tadi ya. Sangat ke cover. Dan ini tidak ada, ini ada hutang wesel ya. Hutang wesel 519 juta. Kalau kita cek hutang wesel ini ada bunganya enggak? Nah, hutang wesel, pokok, biaya penerbitan. Oke. Ada bunga ya, berbunga 4,95%. Let's say 5% lah ya dengan jatuh tempo di 2026. Jadi masih ada 3 tahun lagi gitu, September. Oke, jadi bisa dikatakan hutang berbunganya yang PR ini nih, hutang wesel 519 juta US dollar ya. Itu aja sih. Kalau ya selainnya oke-oke aja. 519 aslinya kalau dibuat bayar aset lancar total semuanya bisa-bisa aja gitu. Dan mereka ada bentuk investasi, nominalnya 157 juta ya. Di Note 7 dan di Note 29. Kita cek dulu di Note 7 ya.
Di Note 7 investasi mereka itu dalam bentuk apa? Oke, kita lihat. Nah, ini investasinya. Oke, ada juga di deposito berjangka 122 juta. Jadi tidak ada yang di cash doang tadi. Yang di cash 150 juta tambah ini 122 jadi 270 something. Terus investasi yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual. Nah, ini ada sendiri 35 juta US dollar. Jadi kalau di total ini 15 juta, 157, sorry. Imbal hasilnya di dolar, depositonya itu dalam bentuk dolar ya, 2,1 sampai 4,9. Kalau obligasi 1,85 sampai 4,95. Ini kan ada ada obligasi ya, obligasi rupiah ya. Terus juga rupiah juga obligasi obligasi dalam bentuk dolar tuh 24 juta, obligasi dalam bentuk rupiah itu 6 juta. Oke, nah, obligasi rupiah itu imbal hasilnya gede nih, 6,63 sampai 8,5. Jadi ini bisa dikatakan investasi mereka gede juga, 157 juta US dollar ya. Ya, 157 US dollar. Tambah tadi kasnya 250. Jadi bisa dikatakan investasi atau kas yang bisa dicairkan dalam jangka pendek, let's say kalau kita total ya, ini bisa 400 juta ya. 400 juta ya, kurang dikit lah ya, kurang 100 juta US dollar buat nutup utang weselnya, dan itu sangatlah mungkin banget untuk ditutup. Let's say dengan persediaan ditambah piutang udah ketutup tuh. Itu aja sih. Oke, ekuitas saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya ini gede juga, 303 US dollar juta US dollar. Jadi bisa dikatakan liabilitas utang weselnya ini meskipun 4,95% atau 4,96 tadi, let's say 5% lah ya. Ini perusahaan masih bisa nutup dengan tadi investasi, persediaan dan kawan-kawan. Dan yang perlu diacungi jempol adalah bentuk investasi mereka itu di imbal hasilnya itu di atas 6%. Itu sih buat POWR ini oke lah ya, masih oke. Secara penjualan ya, secara salesnya ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya. Hanya naik 400 ribu US dollar. Ini sangatlah tipis banget ya. Terus kalau kita lihat ya dari sektor penjualannya, segmennya ini dibagi dua, pelanggan industri sama PLN. PLN mengalami penurunan 500 ribu, terus sama pelanggan industri ini mengalami kenaikan tipis hampir 1 juta lah ya. Gitu. Jadi kalau mengatakan PUWR ini saingan dari PLN, saya kurang setuju sih kalau saya. Saya kurang setuju dan saya lebih prefer ini bisa dikatakan dia segmennya ini di pelanggan industri ya, lebih ke B2B ya. Sedangkan kalau PLN itu kan B2C ya, dia mendistribusikan ke customer. Kita cek ya pelanggan industri di Note 19. Ini pendetailannya seperti apa? Penjualan net kita cek. Nah, di Note 9 cuman gini doang. Cuma seperti ini doang. Saya kira dibagi kayak ini industri daerahnya mana-mana gitu. Ternyata enggak. Oke. Terus kita lihat ya apa yang membuat net profitnya nambah nih. Dalam EPS-nya ini sebelumnya 0,0026 per lembarnya dalam US dollar ya. Tuh kalau sekarang jadi 0,0036 gitu. Atau labanya jadi 57 juta 952.627 US dollar. Sebelumnya 36 juta ya. Atau naik 40%. Nah, itu apa yang membuat padahal secara sales-nya mereka tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Beban bahan bakar ini tetap naik. Ini efek juga dengan harga oil yang masih naik ya. Terus beban penyusutan so-so lah ya. Beban pegawai malah naik. Ini tidak ada yang signifikan. Nah, yang signifikan tuh ini satu, pendapatan lain-lain. Kita cek ya. Sebelumnya hanya 854 ribu, sekarang 6 juta US dollar. Ini gede juga nih. Pendapatan lain-lain. Nah, ternyata di pendapatan lain-lain ini ada yang namanya keuntungan selisih kurs. Jadi ini based on akuntansi aja kalau saya lihat. Satu itu yaitu senilai 4.700.000. Ya udah kita hiraukan aja itu. Jadi bisa dikatakan
pendapatan lain-lain mereka itu hanya 6.060 kurangi 4778. Nah, hanya 1.200.000 lah ya, hanya itu. Pendapatan denda, nah keuntungan penjualan investasi ini yang oke ya, menunjukkan bahwa mereka efisien lah ya dalam menaruh uangnya daripada kas ya, dia diinvestasikan dan dijual untung gitu. Bagus sih ini, cerdas perusahaan ini dalam mengelola kasnya. Tuh, nah ditambah ini lagi pendapatan bunga 9 juta US dollar, sebelumnya 3 juta. Jadi sudah tahu ya dari mana-mana yang membuat labanya naik gitu. Kalau tadi kurs ya oke lah ya. Kurs tuh 4 juta sendiri lumayan gede. Tapi kalau kurs kita hiraukan, kita hilangkan ya mereka ini 57 kita kurangi 4778 gitu. 57952 627 kurangi 4778. Nah, net profit mereka aslinya itu hanya 53 juta US dollar. 57. Kalau kita kurangi, kita bandingkan dengan laba sebelumnya, laba tahun lalu maksudnya, itu kenaikan mereka tuh berapa sih? Kenaikan mereka sebesar tetap ya 46% ya. Gede juga ya. Sebentar. Ini ada yang keliru nih. 57952 627 kurangi 36 381912 dibagi 36381 Oh, ini 59% bahkan. Bahkan ini 59%, enggak 40%. Jadi aslinya ini perusahaan enggak se-wow itu, tetapi tetap mengalami kenaikan gitu. Nah, mengalami kenaikan ya apa? Efek dari pintarnya mereka menaruh uang di dalam instrumen-instrumen investasi. Itu sih kalau saya lihat ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Nah, ini kita cek dulu ya. POWR seperti apa? POWR secara indikatornya ya, case statistiknya kalau kita lihat PI mereka di angka 8,6. Oke. Secara PI TTM ya. Kalau PI secara setahun itu 7, terus PBV-nya di angka 1 gitu. Jadi saya market cap sekarang di 11 triliun gitu. Nah, kalau menurut saya untuk perusahaan ini selagi dia stay di angka 700 600 itu menurut saya masih ya standarnya mereka di harga di situ sih. Dibilang mahal enggak, dibilang murah juga enggak sih. Kesimpulan yang bisa saya dapat ya dari POWR adalah satu, mereka cerdas ya dalam menempatkan uang-uang mereka yang banyak di instrumen-instrumen investasi yang berefek ke labanya, yang mengkatrol dari si net profitnya itu sendiri. Padahal salesnya ya stay di situ-situ aja gitu. Itu yang harus kita apresiasi dari perusahaan gitu. Dan yang kedua, dengan harga sekarang, harga 600-an sampai 700 ini harga yang make sense, harga yang bisa dikatakan yang nggak dibilang murah, nggak juga dibilang mahal. Itu sih. Terus POWR kalau nggak salah juga ini termasuk salah satu perusahaan yang secara laba ya, pendapatannya stabil di situ sih. Jadi ini perusahaan kalau rajin bagi dividen ini bisa menjadi perusahaan yang bisa digunakan untuk nabung rutin sih. Nah, itu mungkin jadi PR Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dicek lagi ya dividennya seperti apa. Itu sih kalau dari kesehatan perusahaan ini oke. Oke, mungkin itu ya view saya, insight saya. Jadi sudah terjawab apa yang membuat labanya bisa naik signifikan itu. Jadi itu semoga bermanfaat. Jika kalau ada perbedaan view atau pendapat boleh tulis di kolom komentar. Request juga boleh. Oke? See you on the next video. Bye bye.